Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadza lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengisi kuliah 7 menit atau yang disebut dengan kultum. Materinya adalah makna puasa bagi remaja putri dan kiat-kiat agar puasanya lancar. Sebelum saya menerangkan ini, akan saya bacakan dulu suratnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnasi wa banati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahrul falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'idzatan minal ayyami ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wal tukmilul udzata walitukbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, maka bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, terutama dikhususkan bagi remaja putri. Ini diambil atau digarisbawahi untuk remaja putri bahwa kamu itu dalam 1 bulan pasti akan mengalami satu yang namanya halangan atau menstruasi. Maka di situ dikatakan bahwa kamu tidak boleh untuk berpuasa, tetapi wajib menggantinya dengan hari lain. Sedangkan masa menstruasi bagi masing-masing anak atau siswi itu tidak sama, tetapi menurut hukum atau menurut fikih di situ dikatakan bahwa selama-lamanya atau sebanyak-banyaknya orang yang berhalangan itu adalah 15 hari. Lebih dari itu, kalau masih keluar darah, maka itu dinamakan istihadah. Dan kamu wajib untuk kalau sholat keramas tapi langsung sholat lagi. Untuk puasa seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, maka seandainya kamu meninggalkan puasa itu karena kamu berhalangan, maka kamu wajib menggantinya di hari yang lain sebanyak puasa yang kamu tinggalkan. Kemudian kiat-kiat untuk kuat berpuasa ini bukan hanya untuk remaja putri tapi untuk semuanya, bahwa sebenarnya kiat itu satu kuncinya, yaitu ada pada mindset kamu atau pikiran kamu, di sini dinamakan pola pikir kamu. Jadi kalau saya mencontohkan perang Badar yang dilakukan oleh Nabi, perang Badar itu dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Bisa kamu bayangkan
padang pasir yang panas dan tandus seperti itu, ya, kemudian masih berperang, ya, dibandingkan dengan sekarang, apalagi di Indonesia yang iklimnya tropis, ya, maka sangat tidak masuk akal kalau ada remaja yang misalnya tidak berhalangan tapi tidak berpuasa. Kenapa? Nabi saja pada waktu puasa dia berperang. Kita tidak kemana-mana, hanya sekolah. Tapi kalau ada alasan karena sekolah kemudian tidak berpuasa, itu sangat tidak baik, atau imannya tidak kuat berarti. Kenapa? Ya seperti yang sudah saya jelaskan. Ya tentulah kita tidak harus sama dengan Nabi, tapi paling tidak ada sedikit saja, ya, kita tahu sekolah berangkat berkendara, tidak capek jalan. Kemudian kamu di dalam kelas tidak kena panas. Nah, kalau masih tidak berpuasa dengan alasan kamu sekolah, maka itu sangat manja, itu namanya kamu. Ya, artinya imannya sangat rapuh. Bisa dibuktikan. Bu guru yang setua ini, ya, meskipun puasa, kamu tahu bahwa di sekolah itu tiap Senin upacara. Kamu tahu tempatnya upacara untuk guru. Kan menantang matahari. Meskipun bu guru puasa tiap hari Senin, Kamis, tapi tetap upacara di depan. Tidak ada yang namanya, oh saya puasa, saya tidak mau kepanasan. Tidak ada seperti itu. Ya, justru panas itu, kalau panas pagi itu kan vitamin bagi kita untuk kesehatan kita. Ya memang namanya keringat itu mengucur, tapi biasa saja. Nah, jadi kamu tidak ada alasan saya bu panas bu pulang sekolah, ini saya motel misalnya, saya buka puasa. Enggak, kamu masih muda, ya, tidak ada tantangan kalau untuk kamu itu. Jadi kalau alasan sekolah kamu terus tidak berpuasa itu sangat apa ya namanya ya, kamu bukan anak SD, ya. Kalau anak SD kelas 1 mungkin puasa beduk itu mungkin masih dimafhum, karena apa? Masih dimaafkan karena memang tidak wajib. Tapi kalau sudah seperti kamu, tidak ada alasan kecuali yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya sakit, ya, misalnya orang yang sudah tua sekali, nah itu boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah, atau orang hamil, menyusui, dan wanita yang berhalangan. Selain itu, maka wajib hukumnya kamu untuk berpuasa. Sudah banyak hal-hal yang mengupas masalah puasa, terutama dari segi kesehatan. Bayangkan bahwa pada saat ini, ya, makanan-makanan pada saat ini mayoritas sudah mengandung bahan pengawet, mengandung MSG, macam-macam lah. Nah, karena itu Allah mewajibkan kamu dalam 11 bulan ada 1 bulan untuk berpuasa. Itu tujuannya adalah untuk menggelontor racun-racun yang ada di dalam tubuhmu karena pengaruh makanan. Jadi sebenarnya puasa itu adalah untuk kamu, untuk kesehatan kamu. Kalau kamu tidak puasa berarti kamu kan tidak menjaga kesehatan kamu. Padahal dalam hadis dikatakan, jagalah sehat sebelum sakitmu, jaga hidup sebelum matimu, jaga sempat sebelum sempitmu, jaga kaya sebelum miskinmu, jaga hidup sebelum matimu. Itu hadis. Makanya kamu masih muda, masih kuat-kuatnya, tidak ada alasan untuk kamu tidak berpuasa. Nah, kemudian
seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa kiat-kiatnya itu tadi selain di dalam pikiran kamu. Kadang orang gini, saya lupa Bu tidak minum vitamin, saya kalau minum vitamin kuat. Sebenarnya vitamin itu sendiri, ya, ada yang paling kuat, yaitu sugesti. Mungkin dengan dengan sugesti minum vitamin kemudian dirinya menjadi kuat. Kembali lagi, yang utama itu adalah pola pikir. Perkara yang sunnah-sunnah, yang disunahkan Nabi itu adalah untuk kebaikan kamu. Misalnya, kenapa kamu setelah buka disunahkan untuk terakhir? Kenapa? Biasanya orang kalau sudah buka banyak yang lepas kendali. Nah, kalau sudah buka akhirnya ke badan itu lemes. Tapi kalau dibuat tarawih itu badan enak lagi, segar lagi. Karena berkeringat, ya. Nah, karena dibuat gerak tadi, maka kembali fit lagi. Jadi itu kenapa kita disunahkan. Nah, yang disunahkan Nabi, kenapa kita harus sahur? Meskipun dengan kurma 3 biji. Nah, itu sunnahnya. Karena apa? Yaitu untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan lambung kamu. Makanya yang disunahkan Nabi itu dipraktekkan. Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu, ya, kamu jangan mengaku ahlus sunnah wal jamaah kalau sunnah-sunnahnya Nabi itu tidak diamalkan. Banyak sunnahnya Nabi itu, puasa, sholat, ya, dan yang lain-lainnya yang itu sunnah Nabi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kamu dan juga ilmu bagi kamu, bahwa kiat untuk berpuasa itu adalah kembali kepada mindset kita, pola pikir kita. Kalau Nabi aja perang dengan puasa, kamu cuma sekolah, nggak ada apa-apanya, ya harus puasa. Harus kuat, kamu masih muda. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.